dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kita untuk mengucap syukur di pagi hari ini. Dan sebelumnya kita akan mengambil waktu sejenak untuk datang kepada Tuhan. Amin. Kita akan membuka pagi hari ini dengan satu pujian di PBSR nomor 42. Kasih itu pasti lemah lembut. Saudara sekalian, kita akan berdoa sebelum kita memulai ibadah persekutuan doa pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami, telah menyertai kami, dan kami boleh bersekutu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kami boleh mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami boleh menaikkan puji-pujian, dan kami boleh juga mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Sutepan. Biarlah Tuhan Kau urapi kami sekalian. Biarlah puji syukur Roh Kudus-Mu yang menaungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membuka dengan puji-pujian kembali di PBSR nomor 223. Dia hanya sejauh doa. Bila telah kau
akan doakan untuk bangsa dan negara kita di tahun 2021 agar Tuhan melawat umatnya dan bangsa kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di tahun yang baru ini. Kiranya Tuhan berkati kami sebagai bangsa Indonesia dan kami sebagai bangsa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang melihat akan kesusahan mereka. Biarlah Tuhan yang akhirnya melawat dan yang akhirnya memperbarui hati mereka untuk mereka tetap setia kepada-Mu Tuhan. Biarlah kami, pemerintahan kami diberikan hikmat dan bijaksana agar Tuhan vaksin yang saat ini juga Tuhan sudah ada di Indonesia boleh dapat dipergunakan untuk kebaikan bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk setiap pergumulan jemaat, sakit penyakit, ekonomi, setiap orang yang mencari pekerjaan. Kiranya mereka boleh mendapatkan dan jawaban dari setiap pergumulan dan jalan keluar dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat yang mengalami pergumulan. Mereka yang sakit ya Tuhan, biarlah Engkau melawat mereka. Sehingga mereka boleh disembuhkan, Engkau pakai segala dokter dan obat yang digunakannya Tuhan, sehingga boleh menyembuhkan, memulihkan kesehatan mereka kembali. Untuk mereka yang mencari pekerjaan Tuhan, kiranya Tuhan yang bukakan pintu pekerjaan bagi mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan nafkah untuk menafkahi keluarganya. Tuhan juga yang memberikan kekuatan kepada mereka yang menghadapi pergumulan di dalam keluarga mereka, sehingga Tuhan Kau yang akan mempersatukan mereka kembali, sehingga mereka boleh rukun dan bersatu di dalam satu kesatuan di dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga akan berdoa meminta kepada Tuhan agar kita punya keyakinan teguh bahwa Tuhan tetap setia. Dia menyertai kita dalam keseharian kita melewati masa-masa di dalam masa pandemi saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk selalu percaya kepadamu, taat dan yakin bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Di tengah pandemi masa ini Tuhan, begitu banyak orang merasa ketakutan ya Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang menyertai, Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai dan Allah yang memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh melewati masa-masa kesukaran ini bersama Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami ya Tuhan. Bawalah kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau Tuhan. Di sanalah kami percaya Tuhan, ada keteduhan di dalam Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan pimpin, dan Tuhan berkati akan hamba Tuhan yang membawakan firman Tuhan, Pendeta Sujata. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menyerahkan segala doa-doa syafaat ke dalam tangan Tuhan. Sucikan, kuduskan, dan sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian seperti Rusa Rindu Sungaimu di PSBSR 94. Aku rindu
pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku." Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu. Masakah engkau berkata dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia." Tetapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi, salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati." Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Hari ini, di Sabtu pertama di tahun yang baru 2021, kita mendengar sebuah kisah yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu kisah tentang Ishak. Menarik, di dalam kisah ini dikatakan Ishak sebagai anak dari Abraham, bapa orang percaya. Di dalam perjalanan hidup dia mengalami kondisi yang sulit, di mana tempat di mana dia tinggal pada waktu itu dikatakan mengalami kelaparan karena musim panas, musim kering yang berkepanjangan. Mungkin kita bertanya, Ishak dari garis keturunan Abraham, bapa orang beriman yang memiliki janji Allah, tapi dia mengalami kondisi kekeringan itu. Bahkan dikatakan di dalam ayat-ayat ini bahwa ini bukanlah kelaparan yang pertama terjadi, tapi seringkali terjadi, bahkan pernah dialami juga pada zaman Abraham. Tapi yang menarik, dikatakan ketika Tuhan yang sudah memilih Abraham dan segenap keturunan dia, Tuhan itu nggak pernah ingkar akan janjinya.
Sehingga pada saat Ishak mengalami kondisi yang sulit, dikatakan Tuhan itu menampakkan diri kepadanya. Untuk apa Tuhan menampakkan diri kepada Ishak? Untuk menguatkan dan meneguhkan kembali akan iman pengharapannya kepada Tuhan. Dikatakan di dalam firman-Nya, di dalam ayat yang kedua, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Jadi luar biasa. Ketika Tuhan menyuruh Ishak untuk pergi meninggalkan negeri di mana sedang terjadi bencana kelaparan, dia harus mengungsi. Dan dikatakan dia diperintahkan oleh Tuhan pergi mengungsi ke Gerah, ke daerah orang Filistin. Dan ketika dia ada di sana, dikatakan dia akan menjadi seorang yang asing, orang asing di negeri itu. Tetapi ketika Tuhan menyuruh Ishak pergi, Tuhan itu memberikan sebuah janji kepada Ishak. Dikatakan bahwa Tuhan akan menyertai dia, Tuhan akan memberkati dia. Luar biasa janji ini. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Dia akan menggenapi itu. Dan kalau kita membaca di dalam ayat-ayat berikutnya, ketika dia sudah sampai di Gerah, dia diperhadapkan dengan masalah. Masalah apa? Masalah dengan orang yang paling dekat dengan dia, yaitu istrinya. Istri Ishak ini, yaitu Ribka, memiliki paras yang elok, yang cantik. Dan ini bisa membawa bencana bagi Ishak secara khususnya, secara pribadi. Kenapa? Karena Ishak berpikir, kalau saya memiliki istri yang cantik, orang-orang di negeri itu akan mengingini istrinya, dan cara dia mendapatkan istri Ishak ini, pasti Ishak akan dibunuh. Sehingga dia coba memakai caranya bagaimana untuk melindungi diri, dengan cara dia berbohong. Dia katakan ketika ada orang bertanya siapa wanita ini, Ribka ini, dia katakan dia adalah saudaraku. Dia pikir dengan cara itu hidupnya akan aman di negeri yang asing ini. Tapi cara Tuhan bukan seperti itu. Bukan dengan cara berbohong untuk dia mempertahankan diri. Tuhan tidak inginkan itu terjadi. Sehingga pada suatu kali, Abimelek, raja yang berkuasa di Gerah, yang melihat apa yang dilakukan oleh Ishak terhadap Ribka. Dan dikatakan, dia bukan saudaramu, tapi istri. Dari Raja Abimelek ini ada sebuah pengakuan. Dia ingin meluruskan, dia ingin menegur sebetulnya Ishak ini, bahwa apa yang dia lakukan itu berisiko besar, yang justru akan membuat keadaan semakin parah. Sehingga ketika Ishak mengakui akan kesalahannya, bahwa dia melakukan itu semua untuk melindungi diri, menyelamatkan dirinya. Dan kejujuran seperti itu membawa dampak yang baik. Sehingga Abimelek memberikan perintah agar rakyatnya, orang-orang yang ada di daerah kekuasaan tidak boleh mengganggu Ribka dan juga Ishak. Mereka boleh hidup bebas, hidup yang aman di sana. Kemudian di dalam ayat berikutnya dikatakan, dalam masa kekeringan itu, apakah Ishak hanya hidup bersantai-santai? Tidak dikatakan. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan Ishak mulai menabur benih di tanah di mana dia tinggal pada saat itu.
Dan dalam tahun itu juga dikatakan dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Wah, hebat. Bagaimana mungkin dalam keadaan kekeringan dia bisa menabur dan dia bisa mendapatkan hasil 100 kali lipat? Apa karena Ishak yang hebat? Bukan. Dikatakan di dalam firman Tuhan, dikatakan karena ia diberkati Tuhan. Kalau Tuhan yang memberkati, musim kekeringan, musim kelaparan, itu menjadi sebuah tanah yang subur, yang bisa menghasilkan berlipat kali ganda. Dan Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat dari apa yang dia taburkan itu. Bahkan dikatakan orang ini, Ishak ini menjadi kaya, bahkan makin lama makin kaya, dan dia menjadi orang yang sangat kaya. Luar biasa ketika Tuhan memberkati orang yang percaya akan janji Tuhan. Hari ini, ketika kita mendengar kembali firman Tuhan ini juga menjadi sebuah pengharapan bagi kita, keyakinan bagi kita. Ketika kita akan meninggalkan tahun 2020, kita sudah mendengar banyak firman yang diberitakan. Mungkin kita sudah membaca Alkitab kita, janji-janji firman Allah yang tertulis dalam Alkitab. Apakah kita mempercayai akan janji Tuhan itu? Kita sudah memasuki hari kedua di tahun 2021. Kita tidak tahu kondisi sulit apa yang akan kita hadapi di tahun ini. Kalau kita membaca prediksi yang diberikan oleh kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu, membuat kita ketar-ketir menjalani hidup ini. Ancaman, bencana, ancaman virus corona, ancaman-ancaman yang lain yang membuat kita takut dan khawatir. Tapi biarlah kita boleh tetap yakin. Ketika Tuhan sudah mengizinkan memimpin kita bisa melangkah masuk di tahun 2021, kita yakin Tuhan seperti yang dipercaya yang berfirman kepada Ishak, Allah yang sama yang juga memberikan firman yang buat kita. Aku menyertai engkau dan aku akan memberkati engkau. Amin firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu hari ini di dalam ibadah persekutuan doa pagi mengingatkan kami kembali bahwa Allah yang berfirman yang memberi janji, Allah yang setia pada janji-Mu, dan Kau akan menepati apa yang Kau telah janjikan itu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami telah memasuki hari kedua di tahun 2021. Banyak hal kesulitan, banyak hal tantangan yang harus kami hadapi. Tapi kami tetap berpegang teguh pada janji-Mu bahwa Engkau akan menyertai kami dan Engkau akan memberkati kami. Terima kasih buat kesempatan hari ini di dalam ibadah persekutuan doa pagi. Kami boleh bersama-sama diberkati oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selesai sudah ibadah persekutuan doa pagi hari ini. Mari kita menyanyikan Bapa terima kasih.